Ada 3 metode ulama dalam membagi tanda hari kiamat. Contoh, bulan terbelah, tanda kiamat bukan? Tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi, seperti banyaknya gempa bumi, amanah disia-siakan, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, ilmu diangkat, merebaknya kebodohan, ulama diwafatkan, banyak ulama yang meninggal. Ada banyak sekali orang yang dulunya miskin tapi mereka berlomba meninggikan bangunan. Ada kejadian kayak gitu, kita komentar apa? Oh, ini tanda hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya sebutkan ada 3 metode ulama dalam membagi tanda kiamat. Metode yang pertama, kami ulang ya, ini metode, dan metode itu hasil ijtihad. Ada 3 metode ulama dalam membagi tanda hari kiamat, dan itu berasal dari ijtihad mereka. Yang pertama, pembagian tanda hari kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda hari kiamat menjadi 3. Pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu sesuai yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatnya beliau, ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. Contoh, bulan terbelah, tanda kiamat bukan? Ya, apa dalilnya? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Akankah terjadi lagi sebagai tanda kiamat? Tidak, sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Diutusnya Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, ana wa yaumul qiyamah kahatain. Aku dan hari kiamat seperti ini. Artinya dekat. Sehingga kedekatan masa beliau diutus oleh Allah dengan munculnya kiamat menunjukkan bahwasanya keberadaan beliau adalah tanda dekatnya kiamat. Memungkinkan untuk berulang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi, seperti banyaknya gempa bumi, amanah disia-siakan, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, ilmu diangkat, merebaknya kebodohan, ulama diwafatkan, banyak ulama yang meninggal, dan tanda kiamat yang semisal, tersebarnya zina, riba, dan seterusnya. Itu bagian dari tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan terus bersusulan akan terus terjadi. Banyaknya pembunuhan, itu juga bagian dari apa? Tanda kiamat. Yang ketiga, tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi ketika mendekati peristiwa kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, adanya dabbah, hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat. Ini semuanya baru muncul di akhir zaman ketika kiamat sudah dekat, dan itu kejadiannya hanya sekali. Baik, metode seperti ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau membagi tentang tanda-tanda hari kiamat seperti yang beliau sebutkan di Fathul Bari. Baik, dan ini metode yang paling banyak dipakai. Sudah, kita ulang ya. Metodenya Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau bagi hari kiamat, tanda hari kiamat jadi berapa? 3. Sebutkan. Yang sudah terjadi dan tidak berulang. Tidak berulang ya. Yang kedua, sudah terjadi dan terus terjadi. Yang ketiga, hanya akan terjadi saat mendekati kiamat. Sekarang kita beralih kepada ijtihad yang kedua. Metode pembagian tanda hari kiamat berdasarkan tempat kejadian. Kalau tadi berdasarkan waktu, yang ini berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat kejadiannya, maka tanda hari kiamat dibagi menjadi 2. Ada tanda hari kiamat samawiyah, tanda langit, dan ada tanda kiamat ardiyah, tanda bumi.
Contoh tanda langit adalah terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukuran hilal yang semakin membesar. Sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka sudah masuk tanggal 2 padahal baru masuk tanggal 1. Termasuk di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat, munculnya meteor-meteor, dan nanti ujung akhirnya adalah runtuhnya langit. Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit. Nah, ini semuanya tanda hari kiamat samawiyah atau tanda langit. Yang kedua, tanda kiamat ardiyah. Kejadian tanda hari kiamat yang ada di bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, munculnya Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan seluruh orang mukmin. Pendekatan semacam ini, metode ini yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan sekali lagi, ini adalah hasil ijtihad. Tanda hari kiamat diberitakan Nabi SAW, lalu para ulama membaginya berdasarkan, ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan tempat. Sebagaimana keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Yang ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatan dan seberapa jauh disebut kejadian luar biasa. Seberapa jauh dia bisa disebut kejadian luar biasa. Maka berdasarkan metode ini, tanda hari kiamat dibagi dua. Pertama, tanda kiamat sughra atau tanda kiamat kecil. Yang kedua, tanda kiamat kubra atau tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi, sehingga masyarakat menganggapnya normal saja. Artinya bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang menakjubkan, yang bikin orang kaget-kaget. Contohnya, orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di antara tanda hari kiamat apa? Wa antaral khufatal uratal alata ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan lihat ada banyak sekali orang yang dulunya miskin tapi mereka berlomba meninggikan bangunan. Ada kejadian kayak gitu, kita komentar apa? Oh, ini tanda hari kiamat. Dan banyak sekali tanda hari kiamat yang lain. Berarti yang ada di Saudi itu tanda hari kiamat, Pak. Bukan cuma di Saudi ya. Di tempat yang lain juga banyak. Karena kiamat itu bukan kepentingan orang Timur Tengah. Maka orang yang terlalu fokus dengan Timur Tengah itu membatasi sesuatu yang luas, hanya terbatas pada satu lokasi tertentu. Kan seringkali yang disebut sebagai penggembala kambing yang meninggikan bangunan itu kesannya apa? Hanya di Timur Tengah, misalnya di Dubai atau Abraj Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram dan yang lainnya. Seolah-olah hanya yang kaitannya dengan Timur Tengah. Dia rabun dengan yang di daerahnya. Ya, rabun dekat tapi tidak rabun jauh. Gedung tinggi di daerah kamu juga banyak dan bisa jadi pemiliknya orang miskin sebelumnya. Jangan batasi kiamat hanya terbatas untuk kepentingan orang Timur Tengah. Ini cara berpikir yang keliru karena terlalu fokus untuk menyudutkan Timur Tengah. Sehingga dia selalu kait-kaitkan itu dengan masalah hari kiamat, padahal di tempat yang lain juga ada. Maka prinsip kita, kiamat itu yang berkepentingan siapa, Pak? Apakah hanya Timur Tengah saja? Tidak. Maka aneka peristiwa itu selalu dikait-kaitkan dengan raja Arab. Kalau enggak raja Arab ya raja Emirat atau raja negara-negara di sekitar Timur Tengah. Nah, terus raja di daerah yang lain, kenapa kau enggak bicarakan? Ya. Bisa jadi karena berangkat dari apa? Kebencian. Ya. Baik. Selanjutnya, merebaknya kebodohan termasuk bagian dari tanda kiamat. Lalu yang kedua, tanda kiamat kubra, tanda kiamat besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat, seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Nah, ulama yang membagi tanda hari kiamat semacam ini adalah Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Al-Ba'ts wan Nusyur karya Al-Baihaqi. Beliau membagi tanda kiamat dengan cara seperti ini.
Dan mungkin ini yang sering kita dengar. Baik. Dan tanda kiamat kubro. Tanda kiamat kubro. Ini baru muncul kapan? Akhir zaman. Kenapa ada tanda kiamat kubro? Tanda kiamat kubro ini luar biasa. Misalnya, kejadian-kejadian yang diceritakan Nabi SAW di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa. Lalu apa lagi? Munculnya Dajjal. Apa lagi? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Karena dia luar biasa, maka dia di luar nalar. Akal manusia nggak bisa jangkau. Akal manusia tidak bisa menjangkau. Sehingga seperti apa suasana tanda hari kiamat besok ketika Dajjal muncul, akal manusia nggak bisa jangkau. Apa mungkin Pak, matahari dari mulai terbit sampai tenggelam selama berapa lama? Dajjal keluar berapa hari? 40 hari. Rasulullah SAW menyebutkan, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin wa baqiyal ayyam ka ayyamikum. Duduk dulu. Kena kamera. Nabi SAW menyebutkan, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, sisa harinya seperti hari biasa. Anda bisa bayangin, matahari dari mulai terbit sampai tenggelam, lamanya berapa lama? Setahun. Matahari berotasi dengan kecepatan seperti yang saat ini kita rasakan. Kalau dari terbit sampai tenggelam yang awalnya 24 jam, kemudian dibuat 1 tahun, itu kan ibarat kereta melaju cepat, direm gitu ya. Kira-kira gimana Pak? Dan yang bayangan orang, wah secara fisika kan nanti gedung itu ambruk semua. Itu kan akal kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa tetap menjadikan bumi ini stabil walaupun terjadi peredaran yang tidak sama sebagaimana sebelumnya. Dan seperti ini disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin secara logika manusia itu bertentangan. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Pak, gimana Pak orang turun dari langit? Kita nggak sampai langit aja pakai selongsong Pak, pakai seragam astronot ya. Nah itu kalau turun dari yang lebih tinggi lagi, apa enggak darahnya keluar semua dari organ tubuhnya? Itu kamu. Tentu saja tidak sama dengan apa yang nanti akan dialami oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena ini adalah kejadian yang gaib. Maka di bagian ini menuntut kita untuk pasrah dan masalah logika tahan dulu. Sebab ini adalah bahasa keyakinan dan ideologi, bukan bahasa akal. Wallahu alam.